Sebelum kita bincang atau bahas ya bagaimana status hukumnya atau jerat hukumnya terhadap konten ini, kita dengarkan dulu klarifikasi dari produser video Aku Bukan Homo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Putra selaku produser dari lagu Sindu Aku Bukan Homo yang akhir-akhir ini belakangan ini menuai banyak komentar dari netizen. Sedangkan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh elemen masyarakat, kepada pemerintah Republik Indonesia, bil khusus Majelis Ulama Indonesia, KPAI, Kominfo, dan seluruh elemen masyarakat lainnya yang telah berperan aktif, berpartisipasi, merespon, memberikan tanggapan yang sehingga ini mampu menjadi perbincangan publik hari-hari ini. Sebelumnya saya akan jelaskan latar belakang inspirasi lagu ini. Dari sebuah kisah nyata di mana seorang teman heteroseksual diganggu oleh seorang homoseksual. Saat itu teman kita ini memilih untuk diam, untuk masih menghargai sikap itu dan memilih untuk diam dulu sejenak. Namun lama-kelamaan seorang homoseksual ini ternyata melakukan hal yang lebih agresif dari sebelumnya. Hal ini membuat teman kita tidak nyaman, si teman ini tidak nyaman. Sehingga dia mencoba menjauh dari situ dan menceritakan hal ini kepada teman-temannya. Belakangan ini lagu Aku Bukan Homo diminta di take down dari YouTube. Dan padahal sisi lainnya masih banyak video-video yang jelas-jelas lebih vulgar, lebih frontal, malah diberi ruang untuk di YouTube, untuk dikonsumsi oleh publik. Timbul pertanyaan, nah warganet itu marah, kesel karena kenapa lagu ini muncul di iklannya konten anak-anak di YouTube. Nah, saat melihat itu, jujur, saya dan tim-tim manajemen lainnya kaget. Ini kok bisa begini? Ini di luar kendali kita. Kok bisa? Ada apa dengan filtrasi YouTube? Apakah filtrasi YouTube tidak ketat? Apakah segitu mudahnya? Kalau begitu, berarti dengan mudahnya konten-konten lainnya juga bisa masuk ke konten anak-anak. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Perlu diketahui teman-teman bahwa lagu ini telah diupload sesuai dengan prosedur dari YouTube dan diperuntukkan untuk dewasa 18 tahun ke atas. Baik, dari penjelasan atau klarifikasi dari produsernya ya, Putra ini, saya catat 3. Yang pertama, dia mengatakan bahwa memang tujuan pembuatannya untuk di-notice atau untuk orang tahu, paham betul ada video ini. Yang kedua, dia menyalahkan filtrasi atau menyayangkan ada filtrasi dari YouTube yang salah sasaran. Kenapa jadi masuknya ke YouTube Kids gitu ya. Dan yang ketiga, justru dia juga sempat mengatakan bahwa ini sebenarnya kontennya karena merasa terganggu dengan kelompok LGBT. Makanya keluarlah lagu ini. Nah, seperti apa KPAI mengartikan alasan-alasan ini? Ya, apapun alasannya ya, ketika tadi ya, saya sih menangkap saya tidak menangkap adanya penyesalan gitu. Kalau dari pernyataan tadi itu pertama yang saya pendapat saya ya, saya lebih melihat itu jadi tidak ada justru rasa bersalah. Yang kedua adalah memang membuat ini apapun gitu ya, memang tujuannya apa sebenarnya? Kalau memang tujuannya seperti disebutkan tadi gitu ya, terus seperti menyalahkan YouTube ya, saya lihat gitu kan tadi ya filterisasi YouTube-nya gitu ya. Nah sebenarnya kalau itu taruhlah ya KPI tidak punya kewenangan dalam urusan itu, tapi kami punya kewenangan bagaimana melindungi anak-anak dari konten-konten seperti itu. Bagaimanapun mempromosikan hal-hal yang seperti ini, apalagi pada anak tentu kan tidak bisa. Nah yang kedua adalah kenapa tidak membuat sebuah edukasi, kalau memang seperti itu kenapa tidak membuat sebuah video edukasi pendidikan seksual untuk anak atau untuk remaja, tapi yang jauh lebih mendidik gitu ya, misalnya bagaimana tentang kesehatan reproduksi, bahayanya kemudian melakukan hal-hal yang bisa saja itu dibuat sebenarnya untuk kepentingan mengedukasi, setidaknya kesehatan reproduksi remaja itu jauh lebih mengena dan menurut saya jauh lebih bermanfaat dong dibanding kemudian membuat lagu yang seperti ini gitu. Lagunya kan riang ya Mbak. Jadi sebenarnya lagunya tuh riang, terus penuh gambar buah-buahan dengan warna-warna. Itu memang menarik minat anak. Yang kedua adalah
lagunya karena sangat riang tadi, tapi kan anak kalau misalnya batita atau dan balita mungkin tidak paham lirik-liriknya gitu kan, mungkin nggak paham ya. Tapi dia senang menyanyikan kan bisa hafal juga gitu kalau sering-sering mendengar gitu. Jadi artinya ini memang seperti mengarah kepada ya tontonan buat anak karena memang gambarnya menarik banget gitu. Oke, Mbak Devi mau komentar situ. Kalau berangkat dari pernyataan produser tadi, justru ini pentingnya. Artinya masyarakat harus punya antibodi terhadap serangan-serangan digital seperti ini. Nah, makanya sekarang giat betul kan banyak Jadi pejuang. masyarakat yang lebih harus Karena begini, bertahan. karena dalam kehidupan itu selalu ada virus kan. Ini bagaikan virus. Virus itu kan sesuatu yang di luar kontrol kita. Masyarakat harus punya antibodi. Makanya masyarakat perlu cakap digital. Yes, harus cakap digital sehingga kemudian sekarang alhamdulillah udah banyak nih pejuang-pejuang digital tiap hari. Ada siberkreasi, ada segala macam gitu kan. Nah, kenapa? Karena gini, serangan ini nggak mungkin pemerintah tadi sudah clear, jutaan lebih, tapi yang muncul selalu lebih banyak. Ya. Sehingga kalau tadi kita akui bahwa ada masyarakat yang peduli, itu bagus. Karena Mbak, bayangkan kasus perundungan saja, ujungnya apa? Jangan dianggap remeh kekerasan kata-kata di ruang visual. Belum bicara kekerasan visual seperti ini ya. Oke. Itu ujungnya apa? Anak itu saling baku pukul. Bahkan ada yang memilih bunuh diri. Makanya Oke. kemarin juga ada satu kejadian yang menyentakkan Nusantara kan dengan ada bahkan dia live bunuh dirinya. Mohon maaf, itu saja bisa menular. Oke. Karena studi-studi menunjukkan anak itu ATM kan, amati, tiru, kemudian dia modifikasinya jauh lebih tanda kutip mengerikan. Ya. Bahkan sekarang bukan hal yang baru lagi tanda kutip, ada anak usia 10 tahun membunuh, mohon maaf, membunuh anak usia 6 tahun. Akibat Ya. apa? Permainan, Oke. game online yang menginspirasi dia. Salahnya di mana? Pemerintah jelas sudah memblokir. Tapi kita sebagai orang tua, saya juga kadang-kadang sebagai ibu, kadang-kadang menjadikan gadget itu atau gawai itu ada sebagai apa? Babysitter. Karena memang dia adalah babysitter terbaik di dunia. Karena begitu anak pegang gawai, anak itu menjadi pasif. Dan kita berpikir kepasifan anak adalah anak yang santun, baik, tidak perlu keluar rumah dan sebagainya. Padahal disinilah dimulai malapetaka itu. Oke, jadi pertama yang harus dibesarkan porsinya adalah cakap digital masyarakat. Cakap digital masyarakat, dan ini kan pemerintah bergerak, Kominfo Oke. bergerak, siberkreasi Oke. bergerak, semua bergerak. Oke, Mbak Asfi, saya mau dengar, benar nggak tuh bahwa posisinya gini, bahwa itu konten mengandung asusila kah menurut Mbak Asfi, dan dengan pembelaan tadi atau klarifikasi tadi cukup nggak untuk ini dibiarkan saja, nggak akan ke jalur hukum? Ya, pertama begini, kalau soal asusila, menurut saya kalau soal asusila dalam konteks pidana itu nanti jadi kejauhan ya. Karena saya agak khawatir kalau semua urusan ujungnya pidana Ya. gitu. Itu yang pertama. Dan kan sebetulnya kan ini masalahnya memang masalahnya bukan cuma dianya kan, Ya. tapi YouTube-nya bisa lolos. Jadi kan meskipun tadi saya setuju memang kontennya dibuat untuk anak, tapi kalau memang dari awal ada sensor maka tidak akan terjadi gitu, karena masuknya YouTube-nya khusus kan channel. Saya pikirnya di situ. Jadi Oke. saya agak khawatir juga kalau kita menyikapi masalah dengan masalah, misalnya dengan kemudian mempidanakan semua mau dikriminalkan. Tapi tadi sudah jutaan diblokir dan segala macam, menurut Mbak Asfi cukup nggak? Iya, saya pikir itu sebetulnya yang harus. Saya setuju bahwa ada dua ya, satu dari pemerintahnya ada blokir, dan itu blokirnya juga memang harus ada ukurannya, karena nanti kalau blokirnya nggak, ini agak jelas karena anak gitu ya. Iya. Tapi kalau nanti nggak anak kan jadi lebih abu-abu tuh. Oke. Nah, terus yang kedua soal masyarakat. Masyarakat memang mau nggak mau harus memiliki Kemampuan gitu ya? Iya, literasi juga Iya. digital. Dan karena itulah kenapa saya bilang kalau anak khusus, karena kan anak nggak bisa kita harapkan punya literasi tadi. Ya. Seperti orang dewasa, kita minta orang dewasa bertanggung jawab sama seperti anak, kan nggak mungkin anak begitu. Oke, jadi Bu Husnul, kita tidak boleh hanya konsentrasi kepada bagaimana pemerintah harus ibaratnya membersihkan 100% gitu, karena itu akan mati satu tumbuh 1000 begitu ya ibaratnya ya, ibaratnya ya. Tapi masyarakatnya juga kurang cakap digital, itu setuju nggak Bu Husnul situ? Sebetulnya kalau saya sebagai political scientist ya tetap saja negara dalam konteks itu harus hadir. Kenapa? Paling tidak ya kalau kita lihat misalnya isu pendidikan. Bagaimana kemudian rakyat dibiarkan, oh ya ini rakyat. Pendidikannya rata-rata SMP kelas 2 semester 1 kok Indonesia itu. Ya. Bagaimana kita yang tadi mau cakap literasi IT dan sebagainya. Kalau negara selalu rezim selalu berbicara tentang teknologi 4.0 dan sebagainya. Tapi di mana posisinya mereka? Jadi tetap harus ada. Memang paling bawah itu adalah paling nuklir family ya, keluarga, terus di atas. Terus tadi kalau dikatakan misalnya
Jadi itu isu pendidikan. Ya. Kemudian isu value. Ya. Sebetulnya kita ini mau membangun peradaban Indonesia itu yang gimana? Balik lagi, negara wajib melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan bangsa ini. Jadi tetap negara, rezim yang berkuasa, kemudian kebijakannya. Nah, kalau tadi yang bikin ya tadi itu Iya, ya. produser ya. Ya, ini persoalannya mungkin dia tidak paham the way the system work. Jadi kalau YouTube yang memang secara global, secara ini adalah promoting that apapun itu, dia Ya. menganggap itu adalah HAM, tapi sebetulnya itu masih banyak hal ya. Jadi kalau dari segi agama, value peradaban kita lokal dan sebagainya itu kan relatif jelas gitu, apalagi Pancasila kayak Ya. gitu ya, Ya. dalam konteks itu. Jadi di dalam sistem yang namanya global, sistem liberal, di dalam liberal itu kalau kita bicara IT ya, Ya. siapa sih yang diuntungkan semuanya dari itu? Itu pertama ya Jeff Bezos, yang kedua Mark, yang ketiga Bill Gates. Kalau di dalam konteks internasionalnya ya globalnya. Jadi maksudnya negaranya yang harus menutup semua akses itu? Loh, saya nggak tahu apakah dengan menutup kemudian ditutup semuanya kayak gitu. Ya karena gini, yang pertama tadi kebijakan tentang privatisasi frekuensi itu menjadi negara tidak berdaya. Dulu Oke. kan katanya payback Indosat. Oke. Kan itu persoalannya kayak gitu Oke, kan. oke. Di situ Indosat dijual. Sekarang itu kita punya 70 juta anak ya yang sekolah dan sebagainya itu. Nah sekarang 70 juta anak setiap hari yang 10.000 misalnya. Siapa yang untung dengan 700 miliar setiap hari? Nah ini juga persoalan-persoalan lebih kompleks dibandingkan kita bicara melindungi rakyat. Tapi itu tetap wajib karena itu adalah masa depan dari bangsa ini. Oke, jadi so far saya jadi kita tidak sama sekali menuju kepada gimana nih memberikan kejeraan terhadap konten-konten seperti ini. Malah justru mereka semakin kreatif, gitu ya. Karena merasa oh ya sudah celahnya banyak, begitu. Nah, Mbak Asfi, gimana caranya kasih kejeraan kalau memang nggak mau menuhin penjara dengan orang-orang yang dipidana gitu? Saya pikir tadi kata kunci dari Bu Husnul itu penting ya, bahwa begini, memang kita sadar bahwa pada akhirnya dalam era global seperti ini, yang bisa membenteng itu diri sendiri dan keluarga. Tapi siapa yang bisa memperkuat keluarga atau orang itu, Ya. pendidikan, ya pemerintah. Karena pemerintah di dalam konstitusi adalah yang bertanggung jawab untuk pendidikan. Kan misalnya begini, ada siar kebencian, tapi masyarakatnya nggak memakan itu. Ya kan nggak terjadi. Tapi bagaimana masyarakat bisa kritis kalau pendidikan di sekolah justru menumpulkan kekritisan anak-anak. Oke. Gitu, dan tiba-tiba ketika dewasa diminta kritis kan nggak bisa. Atau ketika tadi misalnya kalau sekarang kita berkomunikasi dengan orang di luar Jawa saja gitu ya. Di NTB saya pernah ada dosen bilang saya harus pergi 1 jam dari tempat saya supaya bisa Ya, online dengan kami Ya, gitu. ya, ya. Belum yang di Papua. oke. Bu Retno sepakat nggak kalau bahwa justru pendidikan kita sekarang lebih menumpulkan kekritisan sehingga hal-hal seperti ini juga kadang-kadang bisa diterima mentah-mentah saja begitu? Ya itu juga bagian dari kritik saya juga Jadi sepakat sejak dulu ya, Bu ya. Retno ya? Saya sepakatnya tuh karena gini ya, kritis itu penting karena orang itu sekolah itu harusnya mengajarkan anak belajar berpikir. Saat Jadi ini tidak? terlatih berpikir. Saat Kalau ini? ya banyak jawab soal kan, pada sekolah itu bukan jawab soal ya, apa bedanya sama bimbel. Sekolah itu yang membangun karakter dan membangun kekritisan tadi. Jadi ngelatih anak-anak berpikir, dan itu juga kata Ki Hajar Dewantara. Seharusnya sekolah adalah menjadi sebuah tempat untuk anak-anak belajar berpikir. Nah, jadi kalau anak-anak tadi literasi digital, saya rasa negara betul harus hadir, ketahanan keluarga juga sosialisasi, negara juga harus mengedukasi rakyat ya betul. Oke. Memang filter untuk ngelindungin anak-anak emang di orang tua, karena ketika kita memberikan gadget ya dengan koneksi internet, itu kan sebenarnya kepada anak seperti memberikan pisau bertajam gitu. Oke. Jadi kita lengah dikit, anak kita bisa terluka. Emang begitu. Oke, sebelumnya saya mau tanya datanya KPAI Bu Retno. Iya. Ada konten LGBT sejauh ini sudah seperti apa sih? Sebenarnya kalau khusus LGBT kami tidak memiliki ya Oke. data seperti itu, karena pasti tidak ada orang melaporkan Oke. atau mengadu seperti itu, emang nggak ada. Tetapi Oke. kalau kekerasan seksual ya, baik terhadap anak laki-laki maupun Oke. terhadap anak perempuan memiliki kerentanan yang sama, itu ada data itu. Sebelum saya ke Mbak Devi ya, nanti saya akan tanya ke Mbak Devi bagaimana paling tidak untuk melihat situasi ini agar tidak hanya menunjuk saja, tapi sebenarnya kan tadi kan maunya cakap digital ya. Nah, tapi kan nggak cuma sekedar normatif cakap digital. Apa sih sebenarnya cakap digital itu harus dua arah. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.